Assalamualaikum warahmatullah. Anda bisa perhatikan apa yang dia lakukan. Mengganggu bukan? Semua orang tahu itu mengganggu. Karena dalam Islam kita tidak pernah diajarkan untuk bersalaman selesai melaksanakan. Ini kenyataan yang ada sekarang. Makanya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani berkata, sayati zamanun, besok akan ada suatu zaman apa? Orang yang bodoh mendirikan pesantren dan orang yang tidak mondok menjadi dai. Ini yang sudah terjadi pada saat ini. Ragam pendapat, bermacam-macam pendapat di kalangan para ulama kaitannya dengan berjabat tangan setelah sholat akan kami sampaikan pada edisi kali ini. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Hanafi. Imam Hanafi di sini berpendapat, begitu juga Syekh At-Tahawi An-Nablisi menyatakan bahwa berjabat tangan setelah sholat adalah sunnah. Wa kadza tutlabu al-musahafatu fahiya sunnatun aqibas sholati kulliha. Begitu juga mereka menyebutkan kesunahan adalah berjabat tangan setelah sholat adalah ibadah yang sunnah. Hal ini diterangkan adalah kitab Khosyah At-Tahawi ala Maraqil Falah juz 1 halaman 345. Ini madhab Imam Hanafi. Apakah mereka, saya tanyakan kembali, apakah mereka yang mengatakan ini perkara yang sesat, tidak diajarkan oleh Rasulullah, lebih alim, lebih hebat daripada Imam Hanafi? Kan tidak. Tidak mungkin mereka yang hidup sekarang akan lebih hebat, akan lebih alim dari masa tabi'in dan tabi'in. Tidak mungkin. Katanya mereka mengikuti pendapat salaf. Lah ini perkataan dari Imam Hanafi dan A'immatil Hanafiyah berkata seperti itu, mengatakan bahwasanya al-musahafatu ba'da shalah adalah hukumnya sunnah. Syekh Tahawi yang juga merupakan madhab Imam Hanafi mengatakan, innaha dakhilatun tahta umumi sunnatin al-musahafati mutlaqan. Sesungguhnya berjabat tangan dakhilatun tahta umum ini adalah suatu perkara yang biasa. Makanya di video yang saya sebutkan di depan tadi, ini selesai dahulu sudah para hadirin. Ini selesai dahulu sudah, bahwasanya perbedaan di antara para ulama ini sudah selesai terdahulu. Ulama dulu rukun, tidak seperti sekarang. Sekarang loh, mohon maaf, kadang ngajinya saya tidak tepat, makhrajul hurufnya tidak bisa. Mereka sudah berani melawan para ulama, para kiai yang sudah notabene tiap hari, tiap malam bergelimang dengan ilmu pengetahuan. Ini kenyataan yang ada sekarang. Makanya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani berkata, sayati zamanun, besok akan ada suatu zaman apa? Orang yang bodoh mendirikan pesantren dan orang yang tidak mondok menjadi dai. Ini yang sudah terjadi pada saat ini. Makanya di Jami' Nahdlatul Ulama memang betul-betul diperhatikan kaitannya dengan petuah-petuah dari para masyayikh. Karena mereka apa? Malu untuk langsung mengambil qala Rasulullah. Bukan mereka tidak bisa. Bukan mereka tidak bisa Sahih Bukhari, mereka tidak bisa kitab Bulughul Maram, Mustalah Hadis, Masya Allah. Itu tiap hari 24 jam di pesantren. Tapi karena mengapa mereka banyak mengambil makalah dari para guru-guru? Karena apa? Takut, hati-hati, takut salah menafsiri firman-Nya Allah, takut salah menafsiri sabdanya Rasulullah SAW. Jadi itu yang pertama ya, dari mazhab Imam Hanafi yang mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah sunnah. Ada sebagian lagi mazhab yang kedua, sebagian dari pendapat Imam Hanafi juga mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah dimakruhkan, makruh, tapi tidak sampai haram.
Apa penyebabnya? Dikhawatirkan hal tersebut menjadi orang akan berpraduga bahwa al-mushafah ba'da shalah akan menjadi kewajiban. Jadi ini yang memakruhkan. Orang akan mengira bahwa berjabat tangan ini akan menjadi perkara yang wajib. Makanya dari sebagian Hanafiyah mengatakan bahwasanya adalah hal ini dimakruhkan. Waqad sharaha ba'dul ulama'ina wa ghairuhum bi karahatil mushafati. Dan sungguh telah menjelaskan sebagian dari para ulama kita mazhab Hanafi. Beliau siapa yang berkata begini? Syekh Ibnul Abidin. Kalau dengan kemakruhannya berjabat tangan al-mu'tadati aqibas shalah, yang sudah terbiasa setelah melaksanakan sholat, ma'a annal mushafahata sunnatun wa madzaka illa likauniha lam tu'athar fi khususi hadzal maudi'i fal muwadhibatu 'alaiha fihi tuhimul awama bi annaha sunnatun. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, khawatir ada praduga dari masyarakat bahwa hal tersebut adalah perkara yang disunnahkan atau perkara yang diwajibkan. Kan begini para pemirsa semuanya, setelah sholat kita bebas mau apa saja. Saya setelah sholat atau para panjenengan semuanya setelah sholat itu kan bebas mau mengambil HP boleh, mau kuruk-kuruk telinga boleh, mau wahing boleh, bahkan mau makan itu tidak apa-apa setelah sholat. Ataupun ngapunten mau ke WC, kan kita biasanya kalau setelah sholat itu ya, biasanya kalau kita mengejar jamaah ada di masjid, kadang kita terburu-buru, akhirnya apa? Nanti kita ke WC setelah sholat. Itu tidak apa-apa. Loh, kenapa al-mushafahah aqibas sholat, berjabat tangan setelah sholat, mereka bid'ahkan, mereka kafirkan, mereka sesatkan? Tolonglah masyarakat umat ini kita berikan edukasi bahwa hal tersebut adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau pekerjaan yang lain, ibarat HP, menelpon, beli-beli, ke WC atau itu diperbolehkan, mengapa akibat sholat berjabat tangan ini dibid'ahkan? Kan ini ada nalar yang yang terbalik lah, nalar yang terbalik dari pemahaman masyarakat yang umum. Dari yang ketiga, dari Imam Syafi'i, ada yang menegaskan bahwasanya hukum berjabat tangan setelah sholat adalah mubah, boleh. Namanya boleh, ya tidak haram, ya tidak makruh, ya tidak sunnah, tapi boleh-boleh saja. Sama tadi seperti kita sebutkan, habis sholat kita mau nelpon, mau ambil tasbih atau yang lain, itu boleh saja. Makanya kan mereka tasbih mengharamkan, alasannya karena tidak bercontohkan dari Rasulullah SAW. Itu saja yang dibuat permasalahan. Jadi cacat dalam berpikir.